biodata singkat dari Pak Handoyo. Ya, ini nama lengkap Pak Handoyo, namanya singkat ya, Pak Handoyo. Lahir, ini masih muda, 22 Februari 1983, Direktur PT Java Web Media Edukasi Indonesia. Ya, sudah menikah, anak 3. Ya, ini emailnya dan hobinya. Ya. Pendidikannya S2-nya di Universitas Indonesia, kemudian sempat mengenyam tingkat pendidikan juga di luar negeri nih Pak, di New Zealand. Kemudian S1-nya di Universitas Negeri Semarang. Kemudian pengalaman kerja beliau sebagai Direktur Java Web Media sampai dengan saat ini, ya, sebagai dosen juga di UI, kemudian sebagai tenaga ahli di Pemda DKI ya, khususnya di Biro Kepegawaian Daerah. Ini pengalaman sebagai trainer di beberapa kementerian dan juga ini pengalaman pembuatan website dan beberapa aplikasi. Ya, kalau kita lihat di sini aplikasi yang dibuat oleh Pak Handoyo bukan aplikasi main-main ya, karena bank-bank besar itu beberapa aplikasinya dibuat oleh Pak Handoyo ya. Di sini misalnya di Bank Mandiri pengembangan aplikasi berbasis website untuk pelelangan, ya, kemudian Bank Mega pengembangan aplikasi HRD. Jadi memang Pak Handoyo kompetensinya sudah tidak diragukan lagi ya, dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman serta karya-karya yang sudah dihasilkan di sini. Nah, ini tambahan lagi ya, beberapa aplikasi yang sudah dibuat Pak Handoyo. Nah, itu tadi sekedar pengenalan singkat dari saya tentang Pak Handoyo selaku narasumber yang pertama. Ya. Mungkin Pak Handoyo siap dimulai Pak ya. Saya akan kasih. Insya Allah siap. Ya. Ini saya berikan. Ya, silahkan di share materinya Pak. Bisa supaya lebih mudah. Hak aksesnya sudah diberikan oleh operatornya. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebentar. Mohon maaf, benar ada gangguan teknis. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh kampus Undira, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Rektor, Bapak Haryadi, kemudian Pak Dedi, Pak Solehin, kemudian juga Pak Henry yang sudah meluangkan waktu untuk mengundang saya untuk berbicara di depan forum ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bersama. Baik, mohon izin share screen ya. Sebentar. Ada masalah ya? Ya, bentar. Apa kau udah tampil ya? Belum ya? Ya, sedang berputar. Ya, udah. Oke, baik. Oke, kali ini saya diberi kesempatan untuk berbicara secara umum tentang peluang dan tantangan profesi IT ya di era pandemi ataupun sesudahnya nanti, karena sepertinya tren ke depan juga nggak akan banyak berubah dibandingkan dengan masa pandemi saat ini ya, maksudnya untuk beberapa tahun ke depan ya.
karena pandemi ini kelihatannya juga akan agak panjang ya. Oke, baik, saya mulai. Jadi seperti Bapak, Ibu, dan teman-teman semua ketahui bahwa grafik pandemi saat ini yang terkonfirmasi positif di Indonesia masih sekarang alhamdulillah udah menurun ya. Kemarin sempat naik tinggi dan memang itu akan berdampak sangat besar terhadap kehidupan kita. Sejak tahun lalu dari Maret itu, karena perusahaan saya juga terkena dampaknya lumayan. Nah, dari grafik-grafik yang sudah ada tentu Bapak Ibu bisa bisa membaca lah data yang ada ya. Nah, ada beberapa hal yang berubah pada saat pandemi terjadi ya. Dan kemudian banyak juga hal-hal yang dipengaruhi karena pandemi yang ada ya. Termasuk bisnis-bisnis, sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, apa saja yang dipengaruhi? Kita bisa lihat mulai dari pola mengakses layanan kesehatan. Jadi yang utama yang berubah adalah perubahan gaya hidup. Jadi kalau dulu orang sukanya kegiatan offline, kalau sekarang mulai banyak menghindari offline ya. Terus pola berinteraksi dan komunikasi juga berubah. Kita mesti jaga jarak dan sebagainya. Kemudian pola makan, kita bisa lihat sekarang tren GoFood ya, belanja online, shopping dan sebagainya itu juga sudah beralih ke online. Kemudian yang paling terasa di teman-teman semua, entah mahasiswa, entah dosen, entah guru, rata-rata juga mengalami yang namanya pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Kemudian ada WFH, kita juga ngerasain, dan juga pola perpindahan manusia juga berubah drastis. Kemudian dari sisi teknologi banyak sekali ya, mulai pemasaran produk juga sekarang mulai trennya berubah. Nah, disinilah perubahan pola dan gaya hidup tadi sebagian besar ternyata dilayani oleh teknologi informasi. Jadi artinya hampir seluruh perubahan gaya hidup tadi itu ternyata dihandle oleh teknologi informasi. Mulai dari kita belanja, kemudian sampai kita memesan kendaraan pun menggunakan Gojek, itu juga menggunakan teknologi informasi. Artinya di sini akan ada peluang yang sangat besar ya nantinya. Kemudian teknologi informasi juga digunakan secara masif di dalam mencari solusi atau mengembangkan solusi untuk penyelesaian bencana COVID ini atau pandemi COVID ini. Nah, ada beberapa pengalaman juga di perusahaan kami menghandle beberapa website yang menginput data COVID ya. Nah, ini memang salah satunya. Jadi IT ini sangat bermanfaat sekali di masa pandemi sekarang ini. Jadi teman-teman yang kuliah di IT jangan lemes ya, karena peluang IT di masa depan, terutama di masa pandemi ini justru sebenarnya besar sekali. Tetapi nanti ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh teman-teman semua pastinya. Jadi kalau kita jabarkan banyak sekali ya, luas banget untuk penggunaan teknologi IT selama pandemi COVID ini. Mulai dari web base-nya yang tadi saya kembangkan tadi salah satunya, kemudian telemedicine, distance learning, kemudian sampai tracing ya. Untuk di beberapa negara maju mereka sudah menggunakan metode ini untuk tracing dari nomor HP dan sebagainya. Di Indonesia sih belum ya. Jadi menggunakan smartphone. Kemudian data visualization-nya. Jadi data-data yang ada masuk sebaran COVID-nya ini kan dibuat petanya sehingga kita bisa melihat ini zona merah, ini zona hijau, ini zona kuning dan sebagainya. Sehingga nanti muncullah yang sekarang kita alami PPKM level 4 dan sebagainya. Ada yang level 3 dan sebagainya. Ini juga dari data berbasis teknologi informasi. Artinya teknologi informasi banyak bermanfaat sekali di dalam membantu mentransformasi gaya hidup tadi ya. Sehingga kita pun terkena di situ. Baik. Kemudian kebutuhan teknologi informasi di masa pandemi ini juga lumayan besar sekarang ya. Contoh untuk kenaikan internet saja itu 40% di setahun terakhir ini. Ini kenaikan yang sangat luar biasa karena biasanya hanya di angka 12% per tahun. Tetapi karena COVID ini kita naik hampir 3 kali lipat 40%. Jadi mempercepat penetrasi akses internet hampir ke semua daerah.
Kemudian 90% sekolah ataupun kampus itu masih menerapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian 50 perusahaan di Jabodetabek, ini sebenarnya nggak hanya Jabodetabek ya, hampir seluruh Indonesia ya. Tetapi yang saya dapat data, emang 50% di Jabodetabek itu hampir semuanya WFH. Kalaupun nggak WFH, biasanya ya pembagian shift-nya berubah. Layanan telemedicine ini juga meningkat 600%. Jadi ini peluang baru di bidang IT nanti yang mungkin teman-teman bisa geluti. Karena kemarin selama COVID pun perusahaan kami banyak menerima permintaan training untuk penerapan dan pengembangan telemedicine. Jadi mereka mulai shifting juga ke arah telemedicine. Mulai dari antrian sampai kemudian pemeriksaan menggunakan kamera, WebRTC dan sebagainya, sampai interviewnya juga menggunakan aplikasi. Dan masih banyak lagi. Jadi banyak sekali hal yang berubah selama COVID ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan profesi kita nih di bidang teknologi inovasi? Peluangnya dan tantangannya. Kalau peluang jelas sangat besar ya, seperti tadi saya jelaskan, jadi banyak banget peluang yang terbuka selama pandemi COVID ini ya. Saya pun hanya mengalami awal tuh di PSBB awal, 3 bulan pertama ya. Tapi setelah 3 bulan pertama ternyata proses shifting itu dipercepat sehingga di perusahaan kami pun akhirnya banyak menerima pekerjaan yang sebenarnya itu ya proses percepatan shifting dari manual ke digital. Sehingga ya peluangnya banyak gitu. Nah, bidang teknologi apa aja yang nanti terpengaruh ya menjadi pemiliki peluang besar bagi profesi IT. Jadi ada beberapa bagian atau bidang yang memang sangat berpeluang membuka lapangan kerja dan membuka startup baru ya, perusahaan bisnis baru yang mungkin teman-teman atau adik-adik saya bisa geluti di masa yang akan datang ya. Kalau mungkin yang generasi tua mungkin ini sudah agak berat untuk dimulai ya. Tetapi adik-adik yang baru nanti pastinya ini peluangnya besar sekali ya. Nah, salah satu paling besar sekarang adalah e-commerce ya. Indonesia ini saat ini itu paling besar. Jadi hampir 92% penduduk Indonesia, pengguna internet Indonesia dari 200 juta itu sekitar 180% jutanya itu belanja online sudah. Artinya kita itu punya peluang e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa ambil sebagai peluang besar pengembangan website e-commerce. Karena saya pun banyak menerima proyek-proyek e-commerce dari UKM. Karena kalau menggunakan semacam marketplace, mereka kan keuntungannya tergerus di persaingan harga. Nah, banyak sekarang perusahaan UKM kecil yang sudah mulai mengembangkan e-commerce sendiri. Kenapa? Karena pertama dari sisi keuntungan mereka tidak harus membayar ke marketplace macam Tokopedia atau Shopee dan sebagainya. Ya, jadi beberapa perusahaan UKM yang punya dana resource bisa mengembangkan e-commerce sendiri. Jadi saat ini mulai terjadi ya. Kemudian, pengguna jejaring sosial ini juga meningkat ya. Artinya kita itu 170 jutanya pengguna jejaring sosial, aktif banget ya. Jadi kalau maka nanti ini terkait sama apa? Jejaring sosial nanti terkait sama sosial media marketing. Jadi sekarang juga nanti kaitannya proses pemasaran itu nanti nggak hanya offline, tetapi juga online. Follower banyak, bisa dapat duit banyak, dan sebagainya. Kemudian, peluang apa saja yang mungkin bisa kita ambil ya? Pertama dari distance learning. Ini 90% sekolah kan masih PJJ. Nah, disinilah sebenarnya peluang besar yang sebenarnya bisa membuka lapangan kerja bagi teman-teman atau adik-adik yang sekarang kuliah di bidang IT atau sekolah di bidang IT ya. Mulai dari operatornya sampai dengan ahlinya ya, maksudnya tim ahli yang di bidang distance learning. Kemudian telemedicine atau e-health. Nah di sini pun peluangnya sangat besar sekali. Ya, di awal-awal pandemi kami menerima banyak permintaan training untuk mentransformasi sistem kesehatan offline-nya menjadi online. Jadi mulai dari membuat janji dengan dokter itu dikembangkan di sini. Sehingga
ketika ketemu dengan dokter yang harusnya mungkin kita nunggu 2 jam, itu cukup 15 menit ya, seperti itu. Kemudian big data. Nah, ini nanti terkait dengan apa namanya Pak Solihin ya, nanti akan banyak bahas tentang data science atau machine learning ya. Nah, di Indonesia ini masih sedikit perusahaan yang mengelola big data. Ini peluang besar juga bagi teman-teman atau adik-adik yang pengen terjun ke sana. Kemudian digital dan sosial media marketing. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa pola marketing sekarang juga mulai berubah. Jadi spending atau pembelanjaan duit kita untuk digital marketing itu sangat besar. UKM saja itu mereka hampir kebanyakan spending, paling enggak UKM yang sudah melek digital ya, itu rata-rata hampir 6 jutaan. Maksudnya yang di klien kami ya, di klien Java Web Media itu banyak yang 6 juta, antara 3 juta sampai 10 juta per bulan. Hanya untuk sosial media marketing, mulai dari bikin konten di sosial medianya sampai dengan iklan, ya beriklan di sosial medianya. Nah, kemudian juga peluang e-commerce. Nah, di sini e-commerce itu kita apa namanya? Ini juga UKM juga udah mulai melek ya. Karena apa? Nanti ke depan akan banyak e-commerce yang muncul tetapi atas nama UKM itu sendiri. Kenapa? Karena di marketplace memang sangat mudah mencari, tetapi bagi UKM itu sangat merugikan karena mereka harus berbagi keuntungan dengan marketplace tadi. Ya, jadi misalnya kita jual barang 10.000, bisa aja nanti marketplace ngambil dari kita 2.000 misalnya, seperti itu. Jadi peluang pengembangan website e-commerce untuk UKM pun sekarang besar ya. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang belajar web bisa coba ambil peluang ini ya. Kemudian jaringan dan pendukungnya. Jadi meningkatnya pengguna internet pastinya membutuhkan infrastruktur yang cukup besar ya. Tadi kenaikannya kan 40% ya. Kita bisa bayangkan jaringannya seberapa besar seperti itu. Kemudian cyber security. Nah, selama pandemi ini mungkin Pak Dedi nanti akan banyak bahas ya tentang serangan cyber. Itu 190 juta serangan cyber selama pandemi. Ini 5 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa terjadi? Karena memang proses shifting dari transaksinya itu tadi. Jadi proses gaya hidup kita kan berubah ya, yang tadinya offline terus banyak online. Maka nanti serangan ke cyber juga banyak ya. Termasuk beberapa klien saya juga ada yang kena gitu. Nah, kemudian peluang jadi software developer ya. Nah, ini banyak banget sekarang permintaan software developer. Jadi perusahaan saya kebetulan bergerak di bidang pendidikan ya. Pendidikan tetapi untuk persiapan pengembang software atau software developer. Nah, itu hampir tiap bulan ada permintaan, saya pun kadang bingung menjawabnya karena kebanyakan yang dikursuskan itu adalah sudah jadi karyawan ya. Sedangkan yang fresh graduate itu yang kursus sedikit. Itu pun kalaupun lulus kebanyakan sudah diminta ya. Jadi teman-teman yang mahasiswa ini juga harus mulai nge-upgrade diri karena permintaan software developer saat ini lagi tinggi-tingginya nih. Maka skillnya juga harus upgrade. Jadi nanti nggak hanya ngandelin dari kampus, tetapi juga harus belajar mandiri, bikin portofolio dan sebagainya. Kemudian adalah kreator ya. Nah, konten kreator ini mulai banyak. Ya, teman-teman nanti bisa belajar konten kreator untuk misalkan untuk YouTube, untuk Instagram dan sebagainya. Lalu ada juga startup baru. Nah, silahkan nanti mulai di handling aja nih startup baru bagi teman-teman yang baru. Sekarang udah mulai banyak pendanaan invest dari perusahaan-perusahaan yang mau berinvestasi di pengembangan startup. Kemudian VR dan AR ya, virtual reality ini juga banyak sekarang, GIS atau pemetaan ya, data berbasis peta. Nah, ini juga mulai banyak. Hardware juga mulai banyak dan masih banyak lagi ya, termasuk IoT juga ini belum masuk sini. IoT sekarang juga banyak ya. Nah, tantangannya apa? Tantangannya saat ini banyak ya untuk profesi IT, terutama untuk teman-teman mahasiswa ya. Ini nanti harus mulai update juga tentang teknologi ya. Karena sekarang itu banyak banget. Mungkin kalau di kampus kita belajar PHP aja, terus belajar Android. Tetapi sekarang kan banyak, ada Golang, ada Kotlin, ada Swift, dan sebagainya ya. Dan ini aktif semua. Artinya teknologi ini pakai semua sekarang ya. Sehingga teman-teman juga harus paling nggak menguasai satu bidang
yang cukup baik. Jadi kuasai satu bidang tetapi mendalam ya. Jangan nanti belajar terlalu umum akhirnya malah ketika kita daftar kerja nggak ada skill yang sifatnya spesifik ya. Dan banyak lagi ya, mulai dari Gojek, pengembangan teknologi yang baru-baru nih ya, termasuk marketplace itu termasuk ya. Jadi teman-teman punya peluang untuk masuk ke sana juga, misalnya pengen masuk ya. Tetapi ya sama tadi harus punya skill dasar yang mumpuni. Kemudian di bidang distance learning, contoh ya, ini banyak ya, ini saya nggak akan bahas semuanya, karena kalau bahas semua banyak sekali. Pertama adalah banyak sekolah ya, yang mereka pun masih gagap dalam penerapan teknologi distance learning. Karena saya juga banyak menerima klien dari sekolah-sekolah yang hanya untuk diajari bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan Canva. Canva ini untuk desain sederhana ya, pengganti PPT, bagaimana menggunakan Google Meet dan sebagainya, bagaimana berlangganan Zoom dan sebagainya. Jadi hal-hal yang sifatnya sebenarnya sederhana, tetapi karena gagap ya akhirnya bingung. Nah ini peluang besar ya, tantangannya di sini. Kemudian 90% aplikasi pendukung distance learning itu masih produk luar. Nah, di Indonesia kira-kira apa nanti nih yang kita bisa produksi ya? Mudah-mudahan ke depan ya adik-adik kita nih. Nah, nggak Indonesia mengembangkan platform distance learning sendiri? Sangat mungkin ya, tetapi mungkin investasinya besar ya. Nah, peran kampus apa? Nah, ini nanti kita jadi pertanyaan ya ke depan. Kenapa? Karena peran kampus ini harusnya nanti suatu saat harus lebih besar dari yang sekarang. Kemudian dari telemedicine. Jadi dari pengalaman kemarin di Java Web Media itu kita masih banyak kekurangan pendukung untuk melakukan pemeriksaan fisik pasien atau anamnesa dan sebagainya ya. Jadi fitur kamera dan sebagainya di pengembangan aplikasi ini kita masih kekurangan pendukung sama sekali ya. Jadi masih susah. Oke, kemudian banyak ya, intinya kalau kita mau cari lagi itu banyak. Kemudian software developer. Nah, ini yang paling umum di level kita ya saat ini. Jadi saya tuh banyak menerima keluhan dari perusahaan-perusahaan ya. Pertama adalah jadi banyak mahasiswa tidak memiliki keahlian spesifik ketika lulus. Jadi maksudnya mahasiswa IT utamanya itu ketika lulus keahliannya masih sifatnya umum banget. Jadi kalaupun mau disuruh kerja belum siap ya. Nah, bagaimana nanti triknya? Jadi seharusnya nanti teman-teman mahasiswa itu harus belajar secara mandiri, selain dari kampus juga harus ngupgrade dirinya sendiri dengan menggunakan fasilitas yang ada di kampus. Ya, bisa nanya ke dosennya, tetapi kuasai satu skill yang sifatnya spesifik sehingga teman-teman ketika lulus tuh punya keahlian tertentu. Jadi nggak umum gitu. Kemudian lulusan kampus itu rata-rata memang saat ini belum siap kerja di bidang IT ya. Namun minta gaji tinggi. Nah, ini yang realitas saat ini ya. Sehingga kadang-kadang ya agak repot juga ya. Ini yang dialami ya. Realita di lapangan seperti itu. Nah, teman-teman boleh minta gaji tinggi tetapi punya skill yang spesifik. Jadi misalnya perusahaan butuh Node.js. Ya, teman-teman harus kuasain itu. Minta gaji tinggi nggak apa-apa. Kenapa? Karena skillnya memang mumpuni di bidang itu gitu. Jadi kalau lowongannya misalnya PHP ya kuasain PHP misalnya. Nah, saat ini kebanyakan software developer mendapatkan skillnya bukan dari kampus. Dari kampus kebanyakan sifatnya umum ya. Nah, dari sisanya pendidikan non formal, misalnya ikut bootcamp dan sebagainya. Mungkin kampus satu saat bisa mengembangkan bootcamp. Jadi kampus buka bootcamp untuk menguasai misalnya bahasa programming PHP, misalnya PHP aja. Itu kalau kuat aja itu peluang kerjanya sekarang besar sekali. Karena saat ini kebanyakan bootcamp programming itu dilaksanakan oleh swasta, ya. Nah, coba kalau kampus mulai melaksanakan seperti itu. Nah, nanti pasti begitu mahasiswanya lulus, insya Allah siap kerja, ya. Karena bootcamp itu biasanya yang ngajar adalah profesional-profesional di bidangnya. Misalnya kalau Pak Dedi security, nah adain bootcamp security misalnya. 2 minggu kah atau 1 minggu kah, nah atau bahkan 3 bulan misalnya. Sehingga begitu mahasiswa lulus punya keahlian security yang mungkin bisa disertifikasi sekaligus. Nah, itu kan gajinya pasti beda dengan gaji UMR. Kenapa? Karena mereka punya certified bahwa mereka menguasai satu bidang yang spesifik.
Nah, ini peran kampus nanti silahkan dikembangkan lagi ya. Dan banyak tantangan spesifik lainnya di bidang profesi IT ya. Jadi tantangan-tantangan umum saat ini memang masih untuk kampus ya. Jadi skill fresh graduate itu saat ini masih belum spesifik. Nah, artinya gini, kalau di bidang IT maka teman-teman nanti di kampus, karena saya juga kebetulan ngajar di kampus ya, meskipun saat ini ngajarnya di non IT ya, tetapi dulu ngajar di IT. Nah, coba diarahkan mahasiswanya menguasai satu bidang khusus yang mereka begitu lulus siap ready, siap kerja seperti itu. Bahkan sampai ada beberapa mahasiswa dan sekaligus developer mengeluh terkait hal ini. Nah, maka nanti peran-peran dari dosen gimana? Kalau misalnya dosennya nggak menguasai, bisa mengundang dari tim-tim perusahaan. Ya biasanya mereka mau kok untuk mengajar, bahkan sampai gratis pun banyak yang mau. Ya, karena sifatnya kayak CSR semacam itu. Jadi adain bootcamp, nanti misalnya bootcamp di kampus ya, untuk mengejar ketertinggalan mahasiswa ya pastinya. Oke, kemudian saat ini lulusan IT Indonesia mengecewakan. Jadi tidak siap kerja nih, ini Kresna Galuh ya. Jadi nanti silahkan mulai pengembangan. Kemudian memang pada saat ini masalahnya banyak kan di kurikulum ya. Memang di kurikulum di kampus IT Indonesia saat ini belum spesifik, masih terlalu umum. Nah ini nanti mungkin silahkan dipikirkan dari kampus ya. Termasuk kita dari industri insya Allah siap. Pak Dedi pun dari sebagai pakar security siap juga insya Allah bantu. Gitu. Oke. Jadi saran saya mahasiswa dan kampus nanti bersama-sama belajar menguasai salah satu keahlian tertentu, tapi yang mendalam ya. Jadi jangan sampai nanti di kampus belajar umum, tetapi begitu mereka menjelang lulus, coba diarahkan pada satu skill tertentu, satu skill set tertentu yang mereka benar-benar menguasai. Dan kalau bisa bahkan menerima project real. Sehingga begitu selesai mereka ketika ngelamar kerja mereka punya portofolio pekerjaan. Sehingga portofolionya nggak kosong. Karena biasanya perusahaan yang berperut teman-teman IT itu biasanya menanyakan udah punya portofolio belum dan seterusnya. Oke. Pak Handoyo mohon izin 3 menit lagi, Pak. Ya, siap. Ini udah selesai. Oke. Nah, sekarang apa peran yang akan kita ambil dalam memajukan profesi IT Indonesia? Nah, itu mungkin pertanyaan bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi dan kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.